Mungkin bisa dijelaskan dari AWS sendiri saat ini seperti apa, Pak? Ya, ya baik. Saya memberikan gambaran sedikit Mm-mm. tentang AWS agar teman-teman juga tahu bahwa AWS itu adalah salah satu rumah sakit rujukan nasional. Itu seperti apa, Pak? Ya, Apabila nanti Pandu Rata ini jadi master plan-nya dari Pak David, oke, mungkin bisa baik. menjelaskan nih, Pak. Normalnya kan tidak boleh rumah sakit itu kebanjiran karena Benar. namanya banjir itu pasti membawa kuman apa segala Kuman, macam. Sedangkan ya, rumah harus steril. steril. Berdasarkan ide itulah kita bangun gedung Pandu Rata. Mhm. Jadi satu, kita mengatasi banjir. Yang kedua, memang usia bangunan yang Oke. sudah ada itu lebih dari 40 tahun. Jadi tahun 76 Oke. mulai dioperasikan. Mhm. Jadi sudah 40 tahun. Tips atau saran kepada masyarakat Samarinda, mungkin Kalimantan Timur, bahkan Indonesia nih, Pak. Ya. Kan kita tahu anak muda sekarang bahkan yang masih kecil-kecil aja bisa kena gagal ginjal, betul. diabetes. Mungkin ada tips dan saran untuk Ya. mereka nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busam ID. Balik lagi bersama saya, Aditya Setiawan, dalam program podcast Tea Time. Garapan Busam ID bekerja sama dengan Dinas Informatika dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, di mana kita kan sebelumnya membahas terkait hoax, baik itu dari hoax di tengah masyarakat, hoax kebakaran, hoax terkait narkotika. Kali ini kita berbicara yang spesial, karena beliau ini merupakan salah satu direktur di Rumah Sakit Kota Samarinda. Langsung saja mungkin kita sambut ini bintang tamu kita, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah AWS Kota Samarinda, Bapak Dr. David Haryadi Masjur, SPOT MKM dalam kurung Mars. Betul, Pak, ya? Ya, Gelarnya. Oke. panjang. Pak, mungkin, nah ini kita Sobat Busam ID ini panggilan khusus untuk teman-teman kita yang nonton nih, Pak, Sobat Busam ID. Mungkin boleh Bapak perkenalkan diri lagi, siapa tahu ada Sobat Busam ID yang belum kenal nih, Pak. Ya, terima kasih Heeh. Mas Adit. Sobat Busam ID Hmm. yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. David Haryadi Masjur, SPOT MKM Mars. Tadi sudah diperkenalkan. Hmm. Jabatan saya sekarang sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Oke, Pak, ini kita kan berbicara terkait rumah sakit nih, banyak sekali terutama masalah pelayanan, Pak, ya. Seperti yang tema kita hari ini, pelayanan RS, AWS, Ya. dan hoax terkait di dunia medis mungkin, Pak, ya. Mungkin bisa dijelaskan dari AWS sendiri saat ini seperti apa, Pak? Ya, baik. Heeh. Ya, baik. Saya memberikan gambaran sedikit Mm-mm. tentang AWS agar teman-teman juga tahu bahwa AWS itu adalah salah satu rumah sakit rujukan nasional. Jadi Mm-mm. rujukan nasional itu ada 14 di Oke. Indonesia. Mm-mm. Rumah sakit AWS itu adalah salah satu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Oke. Kemudian rumah sakit AWS ini adalah rumah sakit kelas A. Mm-mm. Jadi kelas A itu adalah kelas paling tinggi Paling di tinggi. Heeh. di Republik Indonesia. Mm-mm. Yang ada di Kalimantan Timur itu ada dua, yaitu Mm-mm. Rumah Sakit AWS dan Rumah Sakit Kaniuso Balikpapan. Oke. Jadi kalau kita lihat kelas rumah sakit itu A, B, C, D, Mm-mm. yang ada di Kalimantan Timur hanya dua yang A, Oke. yaitu Rumah Sakit AWS dan Kaniuso. Kemudian Mm-mm. Rumah Sakit kelas B itu Rumah Sakit Parikesit. Oke. Kemudian Rumah Sakit kelas C banyak rumah sakit yang swasta. Mm-mm. Kemudian Rumah Sakit MUIS kalau itu Samarinda MUIS. Kemudian Rumah Sakit Dirgahayu yang Mm-mm. swasta SMC Mm-mm. itu ada kelas C. Oh, itu kelas C, Pak, ya? Itu kelas C. Seperti itu kira-kira Mm-mm. gambaran umum. Sementara untuk Rumah Sakit AWS sendiri, Mm-mm. selain sebagai rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit ini juga rumah sakit rujukan regional. Oke. Regional itu wilayah Indonesia Tengah, Mm-mm. ya, karena dia nasional, regional. Nah, sebagai rumah sakit rujukan, tentu saja kita harus memiliki layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Mm. Jadi layanan unggulan kita sekarang ini sesuai dengan program Kementerian Kesehatan adalah KJSU. Jadi Oke. KJSU adalah kanker, Mm-mm. jantung, stroke, dan uronefrologi. Oke. Nah, uronefrologi ini yang paling banyak berhubungan sekarang pasti adalah pasien cuci darah. Oke. Nah, pasien gagal ginjal, Mm-mm. nah, itu cuci darah itu yang paling banyak. Mm. Kalau kanker, hampir semua kanker sekarang sudah banyak. Ya. Oke. Mulai kanker dari bedah onkologi, ya ada kanker bedah Mm-mm. onkologi itu terutama kanker payudara. Mm-mm. Kemudian dari paru-paru, kemudian dari THT, kemudian dari yang lain. Sedangkan untuk layanan jantung sendiri kita ada layanan bedah jantung Oke. dan spesialis jantung. Ya, jadi pemasangan balon, Mm-mm. aratoring, Mm-mm. cath lab itu kita sudah ada, bedah jantung terbuka. Mm-mm. Misalnya
penggantian katup atau yang buntu yang banyak kemudian diganti pembuluh darahnya, operasi bypass, Oke. orang awam menyebutnya itu juga. Kemudian untuk layanan stroke Mm-mm. kita punya layanan stroke, ruang apa namanya, ruang stroke. Oke. Kemudian untuk hemodialise kita punya layanan hemodialise. Saat ini Mm. hemodialise kita itu sekitar 48 bed. Oke. 48 bed itu Mm. terbagi dalam 3 shift. Mm. Jadi satu hari itu kita melayani tiga shift, jadi 48 bed untuk ruangan yang umum, kemudian 2 bed untuk ruang di pavilion Sakura. Oke. Jadi ada 50 yang rolling setiap hari itu 3 shift. Mm-mm. Jadi shift pertama dari pagi sampai siang, kemudian shift kedua dari siang sampai sore. Kemudian Mm-mm. shift ketiga malam itu biasanya untuk pasien-pasien yang emergensi Mm. atau istilahnya kita sito, Oke. yang memerlukan gagal ginjal akut, yang memerlukan cuci darah segera. Mm-mm. Kemudian kita juga punya layanan IGD. Yang Oke. sekarang ini yang sering menjadi keluhan itu adalah IGD. Oke. Mm. Kemudian kita punya layanan rawat jalan. Nah, ini juga Mm. yang sering menjadi keluhan pasien. Nah, Mm-mm. seperti itu. Nanti akan kita bahas, akan saya jelaskan ya. Oke. Berarti untuk rumah sakit AWS sendiri ini kan berarti kelas apa ya? Ya, Berarti untuk perlengkapan sendiri boleh dibilang berarti memang yang paling lengkap di Kota ya. Samarinda, Pak ya? Bukan hanya di Samarinda, Di di Kalimantan Kalimantan Timur, Pak ya? Oh. Berarti untuk kan sebagai rujukan nasional apalagi Ya, nih, Pak? Berarti rumah sakit kelas C di Samarinda apabila ada yang rujukan langsung menuju rumah sakit AWS, Pak ya? ya, Oke. Nah, ini tadi terkait Pak David bilang yang masalah IGD dan rawat jalan yang menjadi ya, keluhan pasien itu bisa ya, dijelaskan apa ya, sih selama ini yang dikeluhkan ya, pasien, ya. Pak? Jadi kita bicara IGD dulu ya. Mm-mm. Yang sering kali selama ini menjadi keluhan pasien itu adalah lambatnya layanan di IGD, Oke. kemudian lambatnya pasien masuk ke ruangan. Mm-mm. Artinya di IGD sudah selesai, pasiennya memerlukan untuk rawat inap. Nah, ini yang Mm-mm. jadi persoalan. Mm-mm. Kalau di IGD itu sebenarnya kita ada punya respon time. Mm-mm. 5 menit pasien itu harus sudah kontak dengan Oh, pasien dengan oke. petugas. Mm-mm. Nah, di dalam kontak dengan petugas, tentu kita tentukan dulu kriterianya pasien ini. Mm-mm. Apakah masuk kriteria 1 atau kriteria 5? Ini ada 5 kriteria. Oke. Jadi yang kalau kriteria 1 itu harus segera kita tangani. Mm. Dulu kalau istilahnya itu triase ya. Mm-mm. Jadi triase itu ada pasien yang betul-betul true emergency. Mm-mm. Jadi ada pasien. Jadi kalau kita bahasa awam, Mm-mm. ada pasien gawat dan darurat ya. Oke. Ada pasien gawat tapi tidak darurat. Mm-mm. Ada pasien darurat, ada tidak gawat, dan Mm. ada pasien yang betul-betul gawat darurat. Oke. Nah, yang gawat darurat ini adalah yang mengancam jiwa. Mm-mm. Misalnya paling sederhana saja, kita keselak biji nangka, Mm-mm. misalnya ya. Iya, Itu kalau tidak ditolong 4-5 menit mati pasien, betul. ya kan? Nah, itu tapi itu yang gawat darurat. Heeh. Nah, kalau pasien yang gawat tapi tidak darurat, misalnya pasien-pasien kanker stadium Heeh, akhir ya, heeh. stadium terminal, itu gawat itu pasien, tapi dia tidak darurat. Heeh, heeh. Kita tunda beberapa jam pun tidak ada masalah. Iya, Kemudian betul. ada pasien darurat tapi tidak gawat. Mm-mm. Darurat ini misalnya pasien terinjak paku, Mm-mm. itu darurat itu kan, Iya. berdarah, sakit, Heeh. tapi tidak gawat karena Betul. tidak mengancam jiwa. Benar. Nah, jadi yang kita anggap sebagai gawat dan darurat itu adalah mengancam jiwa. Mm-mm. Jadi berdasarkan kriteria ini, pasien itu kita pilah. Oke. Kalau memang pasien itu jumlahnya sedikit, 1 atau 2 orang, Mm-mm. ya sudah, langsung kita Langsung, tangani. Pak ya. Tapi kalau pasien ini banyak, Mm-mm. kita prioritaskan yang gawat darurat dulu. Mm-mm. Kalau kriteria itu kriteria 5. Mm-mm. Kemudian yang 1 ini, asal respon time dengan petugas sudah, itu bisa paling lambat 30 sampai 1 jam dia masih bisa ditangani. Ini yang Oke. sering kali pasien itu tidak paham. Mm-mm. Betul. Taunya mereka, ya itu tadi kayak tertusuk paku atau Heeh. kena pisau, luka, Heeh. kepala berdarah. Heeh. Sebenarnya kita tutup saja sebentar, menghentikan pendarahan itu sudah cukup. Betul. Kemudian penanganan lanjutnya Heeh. nanti setelah yang lain Heeh. aman. Oke. Nah, itu mungkin yang masyarakat belum banyak tahu, Pak ya, Betul. terkait memang pasien yang gawat darurat, Ya, mana yang harus jadi prioritas lebih dulu, Pak ya. betul. Nah, terlebih lagi kan RS Rumah Sakit AWS ini kita tahu sebagai rujukan utama di Kota Betul. Samarinda, bahkan Kalimantan Timur, Pak. Ya, Tentu pasien yang datang nih sangat banyak kan, Pak? betul. Memilah-milah itu Ya, memiliki banyak waktu, betul. Pak ya. Ya. Untuk rawat jalan sendiri tadi, Pak, apa sih keluhan Nah, dari pasien? rawat jalan ini sama. Rawat Hmm. jalan ini problemnya adalah waktu tunggu. Oke. Nah, waktu tunggu ini kita sudah coba uraikan ya. Mm-mm. Jadi sekarang kita gambarkan saya begini. Di poliklinik rawat jalan kita tuh ada 27 spesialis yang Oke. berpraktek. Mm-mm. Nah, yang banyak itu memang tadi karena kita sesuai dengan KJSU tadi, Mm-mm. yang paling banyak itu adalah pasien kanker, kemudian pasien Jantung. jantung, kemudian pasien ginjal, dan Mm-mm. yang di luar itu adalah pasien rehabilitasi medik, Oke. terutama anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang. Mm-mm. Itu yang paling banyak kunjungannya. Mm. Problemnya kita adalah 1, memang spesialis kita itu untuk onkologi saja
di AWS itu hanya 2. Oke. Kemudian untuk onkologi kebidanan, Mhm. maksudnya kanker kebidanan itu juga cuma 2. Oke. Kemudian untuk tumbuh kembang yang tadi banyak, ahli spesialis cuma 1. Mhm. Sehingga mereka menumpuk di satu hari yang sama. Oh, Kalau oke. yang lain di luar itu sebenarnya lancar aja, Mhm nggak ada mhm. masalah. Cuman yang itu yang banyak. Tapi Mhm. ada juga beberapa bagian yang lain yang memang tingkat kunjungan cukup tinggi. Mhm mhm. Ya misalnya jantung itu sudah tidak terlalu polinya tidak, tapi antrian untuk cath lab, Oke. pemasangan itu karena Heeh heeh. 2 dokter yang punya sertifikat itu kita baru 2. Meskipun kita Oke. punya 5 dokter jantung punya sertifikat cuma 2. Oke. Nah, ini yang sekarang kita tingkatkan supaya mereka sekolah itu, Mhm kira-kira mhm. seperti itu. Oke, berarti dari rumah sakit AWS sendiri untuk mensiasatinya menyekolahkan lagi Ya, dokternya itu agar salah dapat satu karena sertifikat, Pak, ya? SDM kan. Heeh Nah, heeh. SDM. Oke. Saya tambahkan Mhm satu lagi. Ini mhm. yang sering menjadi keluhan juga pasien pada saat pasien opname, diputuskan opname, susah dapat kamar. Oke. Itu kan selalu jadi persoalan. Mhm. Nah, sekarang saya gambarkan begini. Misalnya rumah sakit AWS itu punya 100 tempat tidur, Mhm. misalnya ya. 100 tempat tidur ini adalah 50 laki-laki, 50 perempuan. Betul. Sekarang yang 50 laki-laki penuh. Mhm mhm. Yang perempuan terisi cuma 20. Artinya yang kosong Oke, 30 kan. bener. Nah, yang terbaca di data itu adalah 30 kosong. Mhm. Kemudian masuklah pasien. Ternyata pasiennya adalah pasien perempuan. Oke. Nah, dia tidak bisa kan masuk ke ruang laki-laki kan. Bener Nah, dia bener. harus nunggu dulu yang Heeh, perempuan ini kosong. Padahal ada 30 kosong, tapi 30 ini bednya laki-laki. bener. Itu hanya dari segi kategori umur. Umur. Heeh. Belum jenis Jenis kelamin. kelamin. Belum umur. Heeh. Belum jenis Oh, penyakit. berarti ada Iya. klasifikasi masing-masing, Pak, ya? Nah, itu Heeh. sehingga kecocokan pasien ini dengan kebutuhannya ruangan itu Heeh. yang kadang-kadang tidak ada. Itu Oke. yang selalu kesan, kenapa tempat tidur penuh, kenapa tempat tidur Heeh penuh. heeh. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, ini Nah, terkait ruangan mungkin tadi, Pak, ya, ya, yang penuh dan lain-lain. Masyarakat kan kita tahu di sosial media banyak betul. banget yang mengeluhkan terkait pelayanan. Nah, sementara kita tahu ada gedung Pandurata, Pak, ya, yang Betul, sedang gedung dalam Pandurata. Tahap tahap ya, pembangunan, Pak, ya. Itu seperti apa, Pak? ya. Apabila nanti Pandurata ini jadi, master plan-nya dari Pak David mungkin Oke, bisa baik. menjelaskan nih, Pak. Ya, ini gedung Pandurata ini kan adalah jadi sini. Mhm. Kita tahu sama-sama bahwa AWS ini sering banjir Benar. dan banjirnya itu memasuki ruang perawatan. Oke, betul. Ruang perawatan, ruang ICU, ruang cuci darah. Mhm mhm. Nah, ini normalnya kan tidak boleh rumah sakit itu kebanjiran karena Benar. namanya banjir itu pasti membawa kuman apa segala Kuman, macam. Sedangkan ya. ruang harus steril. Steril. Berdasarkan ide itulah kita bangun gedung Mhm Pandurata. mhm. Jadi satu kita mengatasi banjir. Yang kedua, memang usia bangunan yang Oke. sudah ada itu lebih dari 40 tahun. Jadi tahun 76 mulai Oke. Mhm dioperasikan. mhm. Jadi sudah 40 tahun sistem kelistrikan, kemudian airnya itu banyak yang sudah tua, yang sudah Oke. kita anu. Kemudian yang terakhir tadi memang mengatasi tempat tidur dan mengatasi lahan parkir. Kan Mhm. parkir jadi keluhan juga nih. Betul, Nah, heeh. ini kan dengan ada gedung Pandurata, gedung-gedung yang lama itu nanti akan kita berubah menjadi lahan parkir. Oke. Nah, gedung-gedung Pandurata itu memang nanti akan kita siapkan penambahan ruangan. Pertama Mhm. ICU. ICU sekarang kita dengan ICU itu sekitar 18, sekitar 40 tempat tidur. Mhm Nanti mhm. ICU-nya saja yang baru itu 44 tempat tidur. Oke. Kemudian cuci darah tadi yang kita punya hanya 48, Mhm. kita tambah jadi 75. Oke. 75 bed. Kemudian ruang kemoterapi juga kita sudah siapkan. Mhm Nah, mhm. itu seperti itu. Kemudian kita ruang-ruang rawat yang lain yang tergenang banjir itu akan kita pindahkan semua ke sana. Jadi Oke. totalnya di Pandurata itu sekitar 500 lebih lah tempat tidur nanti 500 yang lebih, ya. ada. Kalau untuk yang sekarang total ada berapa, Pak? Kalau sekarang AWS itu kalau kita hitung Mhm. tempat tidurnya saja itu ada sekitar 750. Tapi Oke. ada COVID kemarin, ada aturan regulasi Mhm pemerintah, mhm. ruang ini kita kurang-kurangi, jadi sekarang kita tuh sekitar 530 tempat Oke. tidur. Berarti nanti jika Pandurata sudah bisa dipakai, dioperasikan tuh berarti ada total ada berapa, Pak? Kira-kira? Kalau dengan total Pandurata kita kembali ke 750. Kembali ke Karena ada beberapa 750, Pak, ruangan ya? yang tetap kita pertahankan yaitu ruang Heeh. infeksi menular. Nah, itu Oke. harus terpisah. Dan ada beberapa gedung yang nanti bakal dijadikan lahan parkir mungkin, Pak, Ya, ya? betul. Itu dalam Oke. mengatasi yang sekarang itu. Oke. Pak, ini kan kita mungkin terkait pelayanan dan lain-lain kita sudah banyak Hmm. jelaskan nih, Pak. Hmm. Mungkin terkait hoax di medis tuh ada nggak sih, Pak? Banyak. Kalau Oke. hoax di medis itu banyak. Jadi kalau medis itu biasanya yang hoax itu satu memang adanya kita lihat yang di medsos kan, Oke. sering kan ada Heeh, TikTok, ada betul. apa yang ringkas, minumlah air ini Iya, ya, air heeh. menyembuhkan misalnya ya Mhm. seperti itu termasuk kelompok hoax itu. Oke. Ya dan banyak sekali orang mempercayai itu. Misalnya begini, kalau Anda kena gagal ginjal minumlah
ramuan ini. Heeh, Nah, heeh. sebenarnya itu sebenarnya hoax itu. Oke, Sebenarnya ada beberapa memang mungkin dari ramuan itu yang berkhasiat. oke. Hanya saja penelitian mendalam tentang ramuan itu belum pernah Oh, ada. jurnal ilmiahnya ndak ada, Pak Jurnal ya? ilmiahnya belum Heeh, ada. oke. Itu yang ya. Selama Pak David berdinas selama ini berapa tahun sudah, Pak? Saya di AWS itu mulai tahun 98. Oke, berapa tahun itu berarti sudah 20 tahun Ya, lebih, Pak ya? ya Nah, 20 tahun. hoax sendiri Pak David pernah alamin nggak, Pak? Ya, kalau saya sering. Ya, saya Heeh. kan dokter bedah ortopedi Oke, ya, bedah tulang. Hoax di bidang ortopedi itu banyak. oke, seperti apa, Pak? Nah, jadi yang ini misalnya pasien patah tulang. Oke, Nah, itu orang-orang itu pasti pilihan terakhir itu ke rumah sakit. oke, Pilihan pertama tuh pasti tukang tukang urut. urut. Nah, itu dia. Oke, itu seperti apa sih, Pak, dalam dunia kedokteran, Pak ya? Heeh, Dalam dunia medis terkait patah patah tulang tulang. tapi dibawa ke tukang urut itu Ya, seperti apa sih, Pak? jadi gini, patah tulang ya. Heeh, Jadi tulang itu kalau patah, dibiarkan, tidak heeh. usah diapa-apakan, dia akan nyambung sendiri. Oke. Itu sudah sifat alamiah. Heeh, heeh. Nah, itu yang diketahui oleh tukang urut. Hmm, Jadi tukang urut itu dia tahu bahwa tulang itu kan nyambung itu, makanya dia kasih ramu-ramuan. oke, Problemnya adalah satu, pada saat orang terjadi patah tulang itu kan pasti ada trauma, ada betul. cedera. Heeh. Cedera itu bukan hanya tulangnya saja yang patah. Hmm, Kita bayangkan, tulang itu kan dibungkus otot, ya, iya. kulit dan segala macam. Hmm, Kalau ada kekuatan atau daya yang demikian besar yang bisa mematahkan tulang, bisa hmm. dibayangkan enggak? Otot di sekitarnya kira-kira rusak enggak? Rusak pasti, Pak. Rusak pasti kan, Heeh, akan cedera. Itu heeh. namanya trauma. Ya. Hmm. Di tukang urut biasanya dipijet. Oke. Pernah lihat nggak orang dipijet tukang urut? Pernah, Itu kan Pak. sampai teriak kesakitan Iya, kan. heeh. Nah, kalau sampai dia teriak kesakitan itu artinya itu trauma baru lagi. Heeh, heeh. Jadi tadi yang traumanya ya jadi traumanya Terkait patah tulang terkait tadi. patah tulang Heeh. ditambahi trauma oleh pijetnya. Sehingga Oke. sampai dia jadi bengkak. Hmm, Padahal prinsip kita hmm. dalam bidang ortopedi itu adalah biarkan tulang itu sambung sendiri. Dokter Oke. ortopedi itu bukan menyambung tulang, Oke. hanya memposisikan atau memfasilitasi tulang itu sembuh dalam posisi normal. Hmm, hmm, hmm. Sebab kalau tidak dikira kan namanya patah tulang dia kan Iya, bisa jadi bengkok. bengkok, bisa jadi memendek kan karena Hmm, tertarik atau dia betul, bisa memutar. betul. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya kita mencegah cacatnya itu tadi. Hmm. Kalau di dukun patah tulang, kalau cederanya kan patah tulang itu banyak juga tingkatannya. Iya, betul. Kalau tingkatnya paling ringan, retak, mungkin Hmm, tidak ada masalah. hmm, Tapi hmm. kalau sudah yang berat, memang komplikasi. Belum Oke. komplikasi yang lain, Heeh, karena heeh. komplikasi patah tulang itu banyak juga gitu. Oke, berarti memang kalau dari dunia medis sendiri harus dilakukan ronsen terlebih dahulu, Pak ya, terkait Itu apa yang bakal dilakukan. betul, Heeh. itu salah satu pemeriksaan untuk memastikan bahwa ini memang betul patah tulang. Hmm, Kemudian kalau kita sudah tahu ini patah tulang, jenisnya seperti apa, kemudian oke. penanganannya seperti apa. Karena tidak harus semua patah tulang itu Hmm, dioperasi, seperti oke. itu. Nah, Sobat Kusama ID, nanti kalau lagi patah tulang jangan ke dukun, tapi langsung cepat-cepat ke rumah sakit, Ya, Pak bawa ya. ke rumah sakit dulu. Oke, selain itu hoax apa lagi, Pak, yang pernah Pak David alamin? Ya, kalau ini, ya kemarin ya COVID. Oke, COVID. Heeh, Kira udah lewat lah itu heeh, ya, COVID. Kalau heeh. sekarang ini yang banyak itu memang adalah penyakit kanker kita banyak ya. Oke. Banyak pengobatan-pengobatan tradisional di luar Heeh, heeh. yang ya kita tahu apa kemarin yang rame itu obat merah dari Oh Papua itu iya. kan hilang Heeh, sudah. heeh. Sarang semut hilang Heeh, juga. heeh. Nah, terus apa yang dari Kalimantan bajakah apa tuh namanya? Anu, kayu. Iya, Akar bajakah kan iya. sekarang hilang semua Heeh. kan. Itu yang akar bajakah itu malah disampaikan oleh orang yang cukup terkenal kan di Heeh, heeh, Indonesia betul. kan sehingga populer di mana-mana. Heeh. Mungkin obat ini memang ada efek tapi penelitiannya itu belum ada. Oke. Kalau kita kan sebagai profesi dokter kan harus berdasarkan kaidah ilmiah kan. Betul, Kalau betul. berdasarkan kaidah Mm, mm, ilmiah mm. kita tidak akan percaya Mm. seperti itu. Oke. Pak David sendiri nih menanggapi terkait kan kita banyak banget influencer di TikTok bahkan di Ya, Instagram yang ya itulah memperkenalkan obat herbal dan lain-lain tanpa ya, harus perlu ke dokter. betul. Bahkan ada yang bilang, nah ini saya nggak tahu ini hoax atau enggak, Pak, Hmm, terkait demam nih. hmm. Sebenarnya demam itu bisa sembuh sendiri tanpa obat katanya. Ya, Itu seperti apa sih, Pak, ya, ada penjelasannya? betulnya. Heeh. Jadi demam itu sebenarnya adalah reaksi tubuh Oke. terhadap masuknya benda apa makhluk asing. Makhluk Mhm. asing dalam hal ini ada kuman, Oke. ya, bakteri atau virus. Mhm. Virus itu adalah penyakit yang istilah itu self-limiting disease. Mhm. Artinya tidak diobati virus itu akan sembuh. Mhm. Hanya saja tergantung kondisi pasien. Kalau pasien di Oke. kondisi lemah ada penyakit yang lain, biasanya tambah parah. Mhm. Tapi kalau dia dalam kondisi fit, bugar, ada virus, paling beberapa hari kan hilang sendiri. Oke. Kemudian juga yang bakteri. Bakteri. Tubuh itu kan punya kemampuan untuk melawan kan sebenarnya Betul. kan. Tubuh manusia itu adalah apa namanya ya, pokoknya paling sempurna lah ciptaan Allah itu. Tubuh manusia Betul, itu kita betul. punya kemampuan untuk melawan apa segala macam. Tetapi memang pada saat kita demam, itu kan kadang-kadang timbul komplikasi pada anak-anak.
betul, misalnya betul. kejang. Mm-mm. Nah, kita pengobatan itu adalah satu untuk mencegah komplikasi. Oke. Kedua, kita memberikan rasa nyaman. Orang demam itu kan tidak enak ya. Iya, betul. Begitu kita beri obat demam, Heeh. langsung demamnya turun, dia lebih enak. Iya. Meskipun penyakitnya belum sembuh sebetulnya. Mm-mm. Nah, nanti penyakitnya sembuh kalau bakteri ya biasa diberikan antibiotik, Oke. diberikan antivirus, apa supaya cepat sembuh. Mm-mm. Jadi, pendapat bahwa demam itu bisa sembuh sendiri ya betul juga. Heeh. Kalau tubuhnya kuat, fisiknya Oke. bagus, daya tahannya bagus, imunitasnya Imunnya, Pak, ya? bagus, Heeh. ya imunitasnya bagus, ya bisa sembuh sendiri. Tapi Oke. kalau misalnya dia misalnya dalam kondisi tidak bagus, apa Mm-mm. segala macam ya penyakitnya malah menjadi tambah berat. Oke. Pak, selama Bapak berdinas nih, kan hampir 20 tahun lebih, Ya, tahun 98 Bapak sudah berdinas di rumah ya, sakit, Pak, ya? ya. Nah, ada 94 saya di oh, puskesmas. 94, Pak, ya? Ada pengalaman unik nggak, Pak? Atau ada misalnya kasus medis yang Bapak tanganin atau apa pengalaman yang paling Ya, menarik lah? banyak. Heeh. Pengalaman itu mulai dari pengalaman spirit apa bukan spiritual apa Heeh. yang apa mistis Oke, gitu sampai mistis. pengalaman yang di luar mistis itu Heeh. banyak Heeh. sekali ya. Heeh. Ya yang kalau pengalaman memang yang sering saya ingat tuh biasanya yang Heeh. kalau pasien berterima kasih ya. Oke. Kita tuh kadang-kadang lupa Heeh. bertemu orang di jalan atau di Heeh. mall atau di Oke, undangan. oke. Dok, saya dulu pasiennya dokter dok yang pakai. Oke. Nah, itu dia berterima kasih saya. Itu yang yaitu pengalaman yang selalu saya ingat itu. Oke. Rasa terima kasih yang mereka Heeh. sampaikan itu kadang-kadang membuat kita terharu Mm-mm. ya. Bahwa kita tuh betul-betul sudah bekerja dengan baik sehingga Mm-mm. dia betul. Nah, itu yang Menjadi paling kebanggaan ya, tersendiri, jadi Dok, ya? kebanggaan Oh, tersendiri oke. itu. Pak, terkait mungkin bisa diceritakan nih terkait kasus yang Hmm. mungkin paling menarik atau unik yang pernah Bapak kemarin kan kayak misalnya di Damkar tuh kemarin ada kepala dinasnya Pak Hendra datang, dia pernah mengalami kasus unik yaitu ada bearing nyangkut. Oh, Nah, itu Pak. Nah, Pak iya, David iya, iya. sendiri ada nggak yang menarik nih Pak? Mungkin Ya, yang unik-unik. ada dulu yang unik itu saya kejadian saya sebutkan aja, Heeh, saya sebutkan tempatnya betul ya. betul. Jadi pasien itu tangannya kemasuk ke dalam mesin giling. Mesin Oke. giling pembuat bakso. Heeh, heeh, Kejadian di pasar. heeh, heeh. Jadi karena mesin giling baksonya itu apa namanya tidak bisa akhirnya pasien itu ke UGD dengan mesin giling itu. Oh, dibawa sama Di bawah mesin-mesinnya di Pak ya? mesin gilingnya. Heeh. Jadi dibongkar, di situ baru dilakukan ya karena sudah Oke. hancur diamputasi jari-jarinya. Oke. Jadi jari-jarinya aja. Itu Mm, salah mm, mm. satu. Kemudian yang lain apa ya pasien digigit buaya. Nah, Oke, heeh. saya pernah menangani pasien digigit buaya Mm, dari mm, Sangatta mm. berapa kali ya itu. Kemudian eh, banyak sih ya sampai saya tidak bisa mengingat satu persatu itu Betul ya. betul. Ya, Oke. ya kecelakaan itu yang aneh-aneh tuh banyak. Yang paling Mm. sering itu dulu kalau musim panen padi. Oke. Nah, itu kalau musim panen padi itu banyak yang tangannya kejepit ke dalam mesin penggilingan padi. Oke. Kalau mau bulan puasa begini mau Mm, lebaran mm. paling banyak kasus mercon. Oke, mercon. Mercon Heeh, meledak heeh. tangannya kena itu. Oke, Itu itu sering. kalau mercon meledak kena tangan itu diapain, Pak? Ya tergantung. Heeh, Kalau misalnya kita masih pertahankan, kita heeh, pertahankan. heeh. Tapi kalau dia sudah hancur sama sekali, infeksi apa, terpaksa diamputasi. Oke, Tergantung. diamputasi sendiri itu agar tidak menyebar atau apa, Pak? Ya karena memang Amputasi itu. sudah mati jaringannya. Oke. Jaringan mati kan tidak bisa kita pertahankan Heeh, itu. heeh. Ya, Oke, seperti itu. Pak, ini saya mau nanya nih terkait komplikasi. Kan kita tahu terkait komplikasi itu awalnya diabetes, Pak ya. Ah, ah. Kan ya bapak saya sendiri lah, karena Mm-mm. bapak saya sendiri itu Mm-mm. dia gagal ginjal, Mm-mm. terus paru-paru juga. Ya, Jadi komplikasi itu seperti apa sih, Pak? ya. Kalau Jadi komplikasi itu? diabetes ini Heeh. begini. Diabetes itu kan kalau orang awam kan taunya kadar gula darah Hmm, naik hmm, di hmm. dalam darah. Itu saja. Nah, kadar gula darah naik ini dia tuh mempengaruhi sifat viskositas darah. Hmm, Apa hmm. ya sifat viskositas itu? Keenceran atau Oke. kekentalan darah. Hmm, Itu yang jadi problem. Sekarang kalau pada saat darah itu masih di pembuluh darah yang besar, hmm. misalnya di aorta, di jantung, Oke. di perut, itu dia ada masalah. Hmm, Tapi begitu dia mulai memasuki cabang-cabang yang lebih kecil, di situ hmm. persoalan mulai timbul. Oke. Karena dia lebih kental daripada normal, hingga dia mudah tertumpuk. Hmm, Akibatnya hmm. timbul apa namanya buntu. Oke. Nah, kita tahu pembuluh darah kecilnya ada di organ-organ vital, satu di ginjal. Hmm, hmm.
Kalau di ginjal ini aliran darah terganggu karena ada buntuan tadi, Hmm. maka menyebabkan gagal ginjal. Oke. Di otak. Hmm. Kalau di otak dia apa namanya? Kalau dia ada pembuluh darah tersumbat, itu Hmm. menyebabkan stroke. Oke. Di jantung. Kalau di jantung pembuluh darah kecil tersumbat, itu menyebabkan pasien serangan jantung. Hmm. Kemudian yang sering itu komplikasi mata. Oke. Kalau dia misalnya pembuluh darah matanya kena, itu Hmm. menyebabkan kebutaan. Nah, Oke. kemudian yang paling sering itu di kaki, yang Hmm. disebut kaki diabetik, yang kakinya luka, Oke. itu ya, karena Nah, itu Pak. aliran darah itu seperti itu. Nah, Itu itu problemnya. untuk Nah, itu kan banyak juga Pak pengalaman terkait kakinya luka karena dia diabetes, Hmm, akhirnya nggak sembuh lukanya. betul. Itu betul Kak Pak? Ada diabetes yang kering atau Ah, basah itu seperti ya, apa itu Pak? istilah awam. Jadi gini, Heeh. diabetes itu trias diabetes ya. Trias Hmm. diabetes ada nefropati, neuropati, satunya yang mata ya. Jadi Hmm. nefropati itu ginjal tadi. Hmm. Hmm. Neuropati itu di saraf. Jadi Oke. saraf yang tidak mendapatkan aliran darah yang Hmm. bagus karena buntu tadi itu menyebabkan sensitivitas atau rasanya itu kurang. Hmm. Nah, Hmm. orang-orang diabetes yang di kaki itu biasanya dia karena mati rasa sehingga ada Oke. luka, dia tidak terasa. Oke. Dia tidak terasa ada luka kecil, misalnya tertusuk jarum Hmm. atau kena batu, tapi di dalam sepatu ada batu dia tidak Hmm. rasa terus luka. Hmm. Kemudian ditambah tadi apa namanya vaskulopati, Oke. gangguan dari aliran darah, Hmm. itu infeksinya jadi. Nah, Oke. infeksinya ini ada yang memang infeksi apa namanya ada bawaan Hmm. yang disebut kuman, Oke. menghasilkan nanah dan segala macam itu yang basah. Oke. Kemudian kalau dia tidak infeksi tetapi itu menjadi membusuk nekrosis istilahnya Hmm. Hmm. kedokteran, ya Hmm. itu yang kering seperti itu. Oke. Berarti memang dengan diabetes itu bisa diamputasi juga Pak ya? Ya, diamputasi. Oke. Saya punya pengalaman itu, ada pasien Hmm. dulu. Dia amputasi mulai dari jari kaki dulu. Oke. Kemudian naik ke pergelangan kaki, Heeh. naik ke lutut, naik ke paha. Kemudian kaki Oke. sebelahnya sampai meninggal Oke. pasien itu. Berarti diamputasi semua itu Pak ya? Amputasi satu naik 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 ke Heeh. atas itu. Karena memang menyebar itu Pak ya? Ya, Heeh. dan pasiennya memang dia kurang kontrol ya. Oh. Bayangkan aja dia sementara dirawat di rumah sakit dia minumnya Sprite ya Ah, karena gulanya kan tinggi kan. betul betul. Nah, ini Pak, ini mungkin ada tips atau saran kepada masyarakat Samarinda, mungkin Kalimantan Timur, bahkan Indonesia nih Pak. Ya, Kan kita tahu anak muda sekarang bahkan yang masih kecil-kecil aja bisa ya. kena gagal Gagal ginjal ginjal, betul. diabetes. Mungkin Ya, ada tips dan saran untuk ya, mereka nih Pak. ya. Jadi memang saya melihat sekarang pola makanan sehat Mm-mm. itu mulai ditinggalkan. Oke. Jadi sekarang anak-anak itu kan lebih banyak beralih ke makanan instan kan ya. Mm-mm. Baik instan yang dibuat sendiri kan ada yang bungkusan instan Benar-benar. tinggal tinggal Betul. panaskan atau apa Mm-mm. maupun yang sudah dijual. Mm-mm. Belum lagi dengan zat pewarna dengan zat aditif atau tambahan yang lain. Mm-mm. Kita tidak tahu apakah bahan yang digunakan ini sudah melewati izin Balai POM Oke. atau Heeh, tidak, ya heeh. kita tidak tahu. Nah, itu bahayanya di situ. Mm-mm. Makanan-makanan yang kurang, kita mengatakan makanan bukannya kurang sehat. Makanan itu kan Mm-mm. tidak ada yang tidak sehat. Semua makanan itu sehat, Mm-mm. asal seimbang dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Oke, Nah, betul. yang problem sekarang kan jumlahnya berlebihan Iya, kan. terus-menerus bahkan Ya, dikonsumsi. kita Heeh. minum apa namanya sekarang kan anak-anak itu minum yang es teh apa ya macam-macam Iya, betul. itu kan gulanya kan pasti Mm-mm. banyak Mm-mm. gitu kan. Itu salah satu penyebab ya. Kemudian ini. Jadi memang anak-anak sekarang kurang makan sayur, kurang makan buah-buahan, Oke. ya kan. Heeh. Padahal harus seimbang karbohidrat, protein, Mm-mm. lemak, Mm-mm. mineral, vitamin itu kan harus seimbang kan. Benar. Heeh. Dulu kan ada istilah 4 sehat, 5 5 sempurna. sempurna. Heeh. Meskipun itu sudah ditinggalkan ya Mm-mm. sekarang itu makanan seimbang itu adalah nasinya seperempat, sayurnya setengah, Heeh. proteinnya seperempat, Heeh. kemudian lemaknya apa itu Iya, kan porsi betul. seimbang. Heeh. Dan makan ya cukup. Kalau kalau kita orang muslim ya, muslim semua di sini ya. Betul, muslim Nabi semua Muhammad nih. itu kan berpesan Heeh. makan sebelum lapar berarti sebelum kenyang. Nah, Oke. itu Heeh. Sofi. Oke, Itu. bahkan sekarang tuh karbo plus karbo, Iya, Pak. Ada yang betul. mie dicampur Nah, itu. nasi. Karena mie dianggap sebagai lauk, padahal Betul. itu protein itu. Bener. Nah, Pak, ini saya mau tanya lagi nih. Ini ada betul kah, Pak? Terkait diabetes itu ada keturunan. Misalnya bapaknya diabetes, anaknya bisa kemungkinan kena diabetes atau Ya. ada istilah Jadi lain, itu Pak? istilahnya itu karena faktor genetik ya. Oke. Jadi kalau orang tua keriting biasanya kan cenderung anaknya juga keriting Betul. kan. Nah, Heeh. minimal ikal lah. Heeh. Kalau ibunya lurus, anaknya ikal. Mm-mm. Jadi, nah itu ada faktor genetik yang dibawa oleh orang tua ke dalam selnya itu di mana Mm. nanti orang itu mudah terjadi gangguan diabetes. Oke. Jadi itu yang dibilang keturunan tuh Heeh. itu Berarti ya. betul itu, Pak Betul, ya? itu betul ada Oke. itu.
teman-teman Sobat Bersama ID, ini mungkin kita sudah banyak berbincang lagi. Mungkin terakhir Pak, Mm-mm. sebelum kita tutup, adakah closing statement terhadap masyarakat Samarinda? Ada yang Ya, ingin disampaikan kah ya, terkait pelayanan AWS kah, terkait ya, mencegah hoax, tips dan sarannya atau apa? Boleh ya, baik. sampaikan Pak. Baik, terima kasih untuk Sobat Busam ID. Oke, Memang kita ini kan hidup di zaman serba cepat ya. oke. Tapi saya berpesan selalu luangkan waktu untuk Mm, istirahat yang cukup, mm, kemudian olahraga yang cukup. Ya, oke. itu saja ya. Oke, Ya. Sobat Bersama ID, mungkin kita akan lanjut lagi di next episode-nya podcast Tea Time. Mungkin entah bintang tamunya siapa nanti kita bakal umumkan lagi. Kali ini saya bersama Pak David Haryadi Masdur pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bersama ID.